asin roha madihamu doho dame nasian di batamaka doho sian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 yang tertulis dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Ope alia kadongan sailas marohamuna saya ulu mahamu patubuon cala apuan sadama pikiran muna raduti hamuma damai asa didongani di bata parholong roha cala pardamai hamu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam satu persekutuan terjadi perpecahan, perselisihan, dan pengkotak-kotakan, maka tentu saja akan jauh dari damai sejahtera. Sebab tak ada sifat yang mengalah, tetapi oleh karena jiwa permusuhan, jiwa perselisihan, perpecahan, maka yang ada adalah akan saling menjatuhkan, saling menghancurkan, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Kita bisa bayangkan kalau hal itu terjadi di dalam satu persekutuan atau dalam satu perkumpulan, maka pastilah akan kehilangan damai sejahtera yang dari Allah. Sebab ketika kita menerima damai sejahtera yang dari Allah, maka kita akan bisa saling menerima, kita akan bisa saling memahami, kita akan melihat sesama kita bagian dari diri kita, dan kita melihat perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh orang percaya di jemaat Korintus pada waktu itu, di mana terjadi kelompok, di mana ada yang menyebutkan kelompok Paulus, Apolos, Petrus, dan sebagainya, yang semuanya menganggap kelompoknya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang paling dekat dengan Tuhan, kelompoknya lah yang paling disenangi oleh Tuhan. Tentu jikalau seperti itu yang terjadi, akan membuat hubungan itu tidak akan menjadi sehat, tetapi adanya kompetisi yang kurang sehat, kompetisi yang saling menjatuhkan dan bukan saling membangun dan saling menopang. Karena itulah Paulus dalam nats ini mengingatkan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, ketika disebutkan terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ketika disebutkan sehati sepikir, bagaimana mereka bisa bersatu hati di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah tokoh-tokoh yang mereka idolakan, tokoh-tokoh yang menjadi favorit mereka, yang tentu saja masing-masing diberikan kelebihan. Apakah itu Paulus, apakah itu Apolos, atau Petrus? Karena sesungguhnya baik Apolos, Paulus, dan Simon Petrus tidak pernah mengajarkan demikian, mengajarkan bahwa dirinya yang paling utama dan yang paling penting di antara daripada pengikut Kristus itu sendiri. Tentu ketika sudah ada damai sejahtera, maka seperti disebutkan oleh Paulus tadi, maka di dalamnya akan ada sukacita, ada kegembiraan yang sejati, di mana sukacita itu lahir dari kasih dan lahir dari kemurahan yang dari Allah,
dan juga lahir oleh karena bisa saling menerima satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Sekarang bagaimanakah kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Bagaimana kita boleh menerima sesama kita dengan plus dan minusnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai rival, sebagai ancaman, sebagai saingan, tetapi sebaliknya menjadikan sesama itu sebagai mitra kita, mitra untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.